Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam semangat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Amos pasal 2 ayat 4 sampai 5. Saudara-saudara, saya ingin mengawali renungan keluarga kita dengan mengajak kita menyimak bersama-sama cuplikan berita berikut ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan virus corona mungkin tidak akan hilang dari dunia. Menanggapi hal ini, sejumlah negara mulai mempersiapkan kehidupan baru yang disebut dengan new normal. Bagaimana dengan Indonesia? Apa persiapan pemerintah untuk mengantisipasinya? Kita bergabung dengan Dade Salampesi yang akan mengecek faktanya bersama-sama. Silakan Dade. Ya, Sumi dan juga pemirsa, pernyataan dari WHO tadi disampaikan oleh pihak WHO saat sejumlah negara yang ada di dunia justru sudah mulai melonggarkan kebijakan lockdown atau kebijakan physical distancing mereka. Kita lihat lagi pernyataan dari WHO yang disampaikan pada pekan lalu, tepatnya di Jenewa, Swiss pada 13 Mei 2020. Dr. Mike Ryan yang merupakan Direktur Kedaruratan WHO mengatakan penting diketahui virus corona baru ini bisa menjadi virus endemik yang ada di masyarakat dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang, disampaikan oleh WHO. Sekali lagi di tengah saat negara-negara banyak yang sudah melonggarkan kebijakan lockdown atau physical distancing mereka. Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Sekali lagi yang penting, masyarakat produktif dan aman dari COVID. Saudara, tanpa bermaksud kehilangan pengharapan ataupun menjadi pesimis, namun tampaknya benar apa yang disampaikan oleh WHO bahwa virus corona kemungkinan besar tidak akan benar-benar hilang dari dunia. Sebagaimana virus-virus yang lainnya yang kita tahu, misalnya virus flu seperti itu, yang tidak mungkin betul-betul hilang dari sekitar kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi lain negara-negara termasuk Indonesia tidak mungkin selama-lamanya untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebab selain harus mengutamakan masalah kesehatan, tetapi juga negara-negara harus memikirkan mengenai ekonomi, bagaimana roda ekonomi bisa terus berjalan, bagaimana warga bisa terus menghidupi kebutuhan hidupnya. Tak heran makanya Presiden kita, Presiden Jokowi, mengajak seluruh rakyat Indonesia agar bisa berkompromi, berdamai dengan virus corona. Saudara-saudara, berdamai bukan berarti kita diminta supaya menyerah, bukan berarti kita diminta supaya terserah aja. Tidak, saudara-saudara. Berdamai yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi artinya adalah kita hidup dalam kondisi paradigma new normal atau hidup dengan kesadaran penuh bahwa virus corona memang masih ada di sekitar kita dan masih sangat berbahaya. Tetapi kita mau tidak mau harus kembali beraktivitas, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang serius dan disiplin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang masa new normal yang akan dihadapi atau normalitas yang baru, maka pembatasan sosial berskala besar itu sudah mulai dilonggarkan di beberapa tempat di Indonesia. Dan catatannya adalah meskipun dilonggarkan, tetapi protokol kesehatan harus diterapkan oleh semua pihak. Tetapi saudara-saudara, meskipun PSBB ataupun peraturan tentang pelonggaran physical distancing itu dilonggarkan, belum resmi dari negara, tetapi saudara-saudara mungkin sudah melihat bahwa ternyata di masyarakat ketaatan justru menjadi sangat rawan. Yang kita lihat adalah ketidaktaatan itu justru meningkat dengan drastis. Saya mengutip beberapa berita di media online minggu lalu, saudara-saudara, yang menunjukkan begitu banyak sikap ketidaktaatan masyarakat di masa pandemi ini. Mari kita lihat beberapa contoh cuplikan artikel dan juga video yang membahas tentang ketidakdisiplinan masyarakat kita.
Saudara, Indonesia kemarin mencatat rekor tertinggi kasus positif corona. Angka positif COVID-19 harian nyaris menyentuh 1.000 orang. Dan angka total positif tembus 20.000 kasus. Ya, seiring kemampuan tes per hari yang diupayakan ditingkatkan oleh pemerintah, pakar epidemiologi menyebut lonjakan terjadi karena masyarakat beberapa pekan terakhir mengabaikan protokol kesehatan dan juga aturan PSBB. Kurva corona belum kunjung melandai dan perilaku masyarakat yang tak taat protokol kesehatan harus jadi perhatian semua pihak. Bila salah menyikapi, pandemi COVID-19 di tanah air tentunya bakal makin sulit diatasi. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ternyata terlihat bahwa ketidaktaatan itu nampak dalam beberapa hal. Ketidaktaatan dalam hal berbelanja atau ke tempat umum, tetapi tidak taat kepada protokol yang ada, dan juga mudik yang lalu ya, masa-masa mudik yang dilakukan dengan sangat kreatif oleh berbagai orang di Indonesia. Ada yang dengan cara naik di mobil besar, lalu kemudian di dalam mobil truk itu ada mobil dan seterusnya ya, kreatif sekali untuk menghindar dari pemeriksaan dan seterusnya. Dan saudara-saudara, kalau tadi kita lihat di Batam sendiri, wali kota, pemerintah di sana menyatakan kekecewaannya melihat banyak sekali warga Batam ternyata tidak mematuhi dengan serius protokol physical distancing. Jadi banyak sekali saudara-saudara orang yang tidak taat. Dan ketidaktaatan ini adalah persoalan kita bersama. Ketidakdisiplinan pada protokol kesehatan di masa new normal adalah bahaya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Kalau begini terus saudara-saudara, kalau katanya Pak Didi Kempot, the Lord of the Broken Heart, dia bilang kalau begini terus ini ambyar, ini gawat, ini bisa hancur kondisi kita kalau seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian, perihal ketaatan pada hukum dan aturan, inilah topik yang ingin saya bagikan dalam renungan keluarga pada hari ini. Saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini Amos 2 ayat 4-5, kita dapat melihat di sana bahwa Nabi Amos ini ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan. Apa sih nubuatan? Nubuatan itu adalah gambaran tentang masa depan yang akan terjadi apabila tidak ada pertobatan. Khususnya dalam bacaan kita pada hari ini, nubuatan-nubuatan itu disampaikan kepada bangsa-bangsa. Dan termasuk di dalamnya, selain Israel Utara yang menjadi sasaran utama, tetapi juga bacaan kita hari ini, nubuatan tentang penghukuman Tuhan itu berlaku kepada bangsa asal dari Nabi Amos sendiri, yaitu kerajaan Yehuda. Saudara-saudara, khususnya pada bagian perikop yang kita baca hari ini, Nabi Amos menyatakan bahwa Yehuda, kerajaan Yehuda, sikapnya menolak dan tidak mau berpegang pada hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mereka tidak mau mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Justru yang mereka percayai adalah dewa-dewa kebohongan. Kita dapat membaca pada bagian ayat yang kedua tadi. Nah, saudara-saudara, karena sikap seperti itu, tidak mau berpegang pada firman Tuhan, tidak mau mematuhi ketetapan Tuhan, maka kemudian yang terjadi adalah Tuhan mengatakan lewat Nabi Amos, akan ada hukuman yang luar biasa yang akan menimpa kerajaan Yehuda pada suatu ketika nanti. Digambarkan di sana saudara-saudara bahwa penghancuran kerajaan Yehuda dilakukan dengan gambarannya adalah api, senjata yang jatuh begitu ya, menyerang habis istana dari Yerusalem. Saudara-saudara, ketika Nabi Amos menyampaikan hal ini, mungkin orang-orang yang mendengar itu tertawa saja. Ini apaan sih begitu. Tetapi saudara-saudara, ternyata sekitar 150 tahun setelah Amos menyampaikan nubuatan itu, apa yang dinubuatkan sungguh-sungguh terjadi. Yang terjadi adalah saudara-saudara, Babel, kerajaan Babel datang menghancurkan ibu kota Yehuda pada tahun 587 sebelum Masehi. Jadi ketidaktaatan mengakibatkan penghukuman Tuhan. Lagi-lagi saya katakan ambyar toh. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, melalui bacaan Alkitab hari ini, keluarga kita diajak untuk menjadi keluarga yang taat pada hukum atau taat kepada aturan kehendak
Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan, aturan-aturan itu kita temukan dari mana sih? Kita bisa mengetahui ketetapan Tuhan, aturan-aturan itu kita dapat membacanya dari dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, kalau keluarga kita jarang ibadah, kalau keluarga kita jarang membaca dan merenungkan Alkitab, tentu sulit untuk mendapatkan panduan, untuk mendapatkan pedoman, untuk mengetahui aturannya seperti apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya suka mengilustrasikannya dengan apabila saudara-saudara naik pesawat, lalu kemudian sebelum terbang, nanti pramugari kemudian akan menyampaikan instruksi keselamatan yang bagi beberapa orang, karena sudah beberapa kali ya udah sering banget naik pesawat, dia sampai bosan gitu ya. Udah hafal gerakan mbaknya, pasti habis itu kayak begini, lalu kayak begini dan begitu. Mungkin dia sudah bosan, tetapi kalau saya Bapak Ibu Saudara, saya setiap kali naik pesawat, saya pasti akan memperhatikan dengan serius mbak-mbaknya. Bukan karena mbak-mbaknya cantik, tetapi karena saya mau memperhatikan dengan baik instruksinya, pedomannya. Kalau sampai terjadi apa-apa, keselamatan saya bergantung pada pengetahuan saya soal peraturan-peraturan yang ada. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan bagaikan instruksi keselamatan buat kita. Bagaikan pedoman, saya harus bersikap bagaimana sih di tengah konteks masalah ini. Saya harus ngomong apa sih dalam masalah persoalan seperti ini. Itu adalah pedoman yang penting sekali. Orang yang tidak membaca pedoman, orang yang tidak mengenal pedoman, dia tidak akan bisa berjalan dengan benar. Nah, saudara-saudara sekalian, belajar dari hal ini, maka biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang tekun membina diri kita bersama keluarga kita, tekun membaca Alkitab, tekun merenungkannya bersama keluarga, dan kita patuhi hukum dan aturan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Itu yang pertama saudara-saudara. Hal yang kedua, kita pelajari hari ini adalah hukum atau aturan adalah cara untuk melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Ya, sama halnya dengan berbagai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk apa? Itu bukan untuk sok ngatur. Tujuan dari peraturan itu adalah untuk melindungi kita semua dari virus corona dan dari penyebaran virus ini. Perlu kita sadari bersama-sama saudara-saudara bahwa COVID-19 ini sebaiknya Anda dan saya tidak menghayati COVID-19 sebagai hukuman dari Tuhan. Saya kurang setuju dengan pandangan yang menyatakan bahwa COVID-19 adalah hukuman dari Tuhan. Virus ini, saudara-saudara, adalah bagian dari proses alam. Ya, namanya juga alam. Alam itu berubah, alam itu bergerak, alam itu berkembang. Dan bencana adalah bagian dari proses alam itu sendiri. Ini adalah bagian dari kealamannya alam itu sendiri. Tidak mungkin berbicara tentang alam tanpa adanya bencana. Manusia saja kalau mau bertumbuh pasti ada sakitnya. Manusia saja kalau mau berkembang pasti akan mengalami titik-titik tertentu di mana dia harus terluka, sakit, dan macam-macam. Ini adalah bagian yang normal dari kondisi alam kita. Tetapi saudara sekalian, meskipun saya mengajak kita menghayati COVID-19 ini bukan sebagai hukuman Tuhan, tetapi memang COVID-19 ini bisa menjadi hukuman Tuhan apabila kita dengan sengaja tidak menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan dan juga oleh pemerintah. Karena kita sudah diingatkan, tetapi kita malah semakin bandel, kita tidak disiplin, kita tidak taat. Tak heran, maka kemudian COVID-19 ini akan menjadi hukuman bagi kita semua. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh belajar bahwa saya kira hukuman akibat ketidaktaatan dalam sikap kita menghadapi pandemi ini, hukumannya adalah kalau kita tidak taat, tidak kalah mengerikan dengan kejatuhan Yerusalem. Hukuman yang mungkin akan kita alami karena kita tidak taat, bangsa kita pun bisa menjadi runtuh. Bangsa kita pun bisa menjadi kacau balau kalau masyarakatnya degil, kalau masyarakatnya bandel dan menolak untuk taat, menolak untuk disiplin. Betapa kacaunya situasi negara kita apabila pasien positif COVID semakin bertambah, apabila kemudian semakin banyak korban jiwa, apabila kemudian ekonomi terus-menerus terpuruk. Dan kita bayangkan kondisi mental dari banyak orang pun juga bisa terganggu karena situasi yang tidak kunjung membaik. Nah, saudara-saudara, agar negara kita, masyarakat kita tidak mengalami kondisi pandemi ini, tidak mengalaminya sebagai bentuk penghukuman, caranya adalah setiap kita, saya, saudara, keluarga kita, dan masyarakat kita semua harus patuh, kita semua harus disiplin. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia
PGI melalui surat himbauan terkait perpanjangan pelaksanaan ibadah di rumah yang mereka rilis pada Jumat 22 Mei tahun 2020 menyatakan bahwa sebagai pengikut Kristus, nilai ketaatan dan kedisiplinan itu adalah keutamaan seorang murid Kristus. Saudara-saudara, dalam bahasa Inggris, murid Kristus itu bahasa Inggrisnya adalah disciple. Kata disciple itu dekat dengan kata disiplin. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia juga sama, disiplin. Jadi artinya murid Kristus, disciple adalah orang-orang yang disiplin. Kita adalah orang-orang yang terbiasa menjadi orang yang disiplin di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, orang Kristen harusnya menunjukkan sikap yang taat dan sikap yang disiplin. Jangan jadi orang Kristen yang tidak taat. Jangan jadi orang Kristen yang susah diajak untuk disiplin, karena kita adalah disciple. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang menjadi hal yang penting buat kita di masa new normal ini. Ingat lagi jati diri kita. Kita adalah disciple. Kita harus disiplin. Itulah ciri dari murid Kristus. Maka pertanyaannya, seperti apa sih kedisiplinan, ketaatan yang kita perlukan di masa new normal ini? Kita saksikan cuplikan video mengenai sikap disiplin atau ketaatan di tengah-tengah masa new normal. Ini bukan dilema, kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Tapi kehidupan yang berbeda itu bukanlah kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan. Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme karena kita juga tetap menerapkan berbagai mekanisme pencegahan. Ini penyakit berbahaya, tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya. Asal yang sudah berkali-kali saya sampaikan, jaga jarak yang aman, kemudian cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker. Ini penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti, memang itu yang harus kita pegang. Saudara, kita sudah mendengar pesan dari Pak Presiden Jokowi. Dan juga kita sudah mendengarkan pesan dari Sang Raja yang naik ke sorga, yaitu Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, mari saya menyemangati kita semua, mari kita masuki masa new normal. Masa normalitas yang baru dengan sikap yang taat kepada firman Tuhan, dengan sikap yang taat pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Orang beriman taat pada firman Tuhan. Orang yang bijak taat pada peraturan. Selamat memasuki masa new normal dengan pegangan firman Tuhan dan kepatuhan pada protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita satu hati dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat memiliki sikap yang taat, sikap yang disiplin, khususnya berkaitan dengan kesehatan, khususnya berkaitan dengan protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kami terhindar dari virus corona, keluarga kami pun terlindungi, dan orang lain pun terlindungi. Kami mohon kepadamu Tuhan, semangati kami untuk disiplin, semangati kami untuk memiliki pola pikir yang baru ketika kami harus berhadapan dan berdampingan dengan virus corona yang mungkin tidak pernah akan betul-betul hilang. Tetapi dengan sikap yang baru, kami akan mampu menang melawan virus corona ini. Tuhan Allah kami juga berdoa bersama-sama, biarlah Tuhan kiranya memberkati keluarga kami dengan anugerah Kristus, supaya keluarga kami terus dilindungi oleh berkat-berkat Tuhan yang membuat rumah tangga kami ada dalam damai sejahtera, kerukunan. Apabila di masa-masa physical distancing ini, masa-masa di rumah saja, kadang-kadang membuat rumah tangga kami menjadi suasananya tidak nyaman,
tegang ataupun ada pertengkaran-pertengkaran, Tuhan berikan damai kepada kami dan kemampuan untuk berkomunikasi, menyelesaikan persoalan-persoalan kami. Kami juga berdoa untuk segala kebosanan-kebosanan yang kami alami di rumah kami. Tuhan juga menuntun kami supaya kami semua bisa mengalami tetap rasa sukacita dengan aktivitas-aktivitas kreatif yang dapat kami temukan di dalam kehidupan keseharian kami. Ajar kami Tuhan untuk mampu beradaptasi dengan situasi ini, berpikir secara kreatif dan juga bertindak secara kreatif agar kami pun dapat betah menjalani masa-masa ini. Kami juga berdoa Tuhan, kami juga berhadapan dengan masalah-masalah ekonomi di masa-masa pandemi saat ini. Tuhan menuntun kami agar kami tetap tabah dan semangat di dalam segala keterbatasan kami. Cukupkanlah kami Tuhan dan bukalah pintu berkat Tuhan sehingga kami boleh kembali memperoleh berkat-berkat-Mu Tuhan yang mencukupkan rumah tangga kami dan kehidupan pribadi kami. Bapa, kami juga berdoa bersama-sama pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan persekutuan kami bersama dengan umat Tuhan. Meskipun saat ini kami hanya bisa beribadah secara online seperti ini, tetapi Tuhan kami percaya tubuh yang tidak saling berjumpa pada saat ini, tetapi di dalam Roh Kudus kami bertemu senantiasa. Tetap jalin Tuhan kekuatan kami di dalam persekutuan dan ajar kami untuk saling peduli satu sama lain, sesama jemaat, dan juga Tuhan kami mempedulikan juga masyarakat yang ada di sekitar kami. Bapa, Engkau memberkati gereja kami GPIB Jemaat Immanuel Batam, sertai para pelayan-pelayan Tuhan agar dapat melayani dengan penuh semangat di tengah-tengah konteks yang baru ini. Beri mereka hikmat, beri mereka kemampuan untuk dapat merancang, bahkan untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan yang semakin relevan sesuai untuk kebutuhan di tengah-tengah masa new normal ini. Tuhan juga memberkati kiranya senantiasa agar saudara-saudara kami yang ada di tengah-tengah Gereja GPIB Immanuel Batam, seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam pertumbuhan iman, semangat persekutuan di dalam pelayanan kasih. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Bangsa kami terus berjuang Bapa di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan kiranya berilah jalan keluar bagi bangsa kami ini, agar di tengah-tengah masa new normal ini kami semangat untuk menjalani hari-hari kami. Agar di tengah-tengah masa new normal ini Bapa, kami sungguh-sungguh punya paradigma yang baru, yang taat, yang disiplin dalam menjaga segala protokol kesehatan yang diperlukan. Tuhan memberkati pemerintah dalam menjalankan perannya, sehingga mereka dapat bekerja dengan sabar dan penuh hikmat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua warga masyarakat agar dikaruniai hati yang taat, hati yang disiplin demi kepentingan kami bersama. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang sedang merawat pasien COVID-19. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka sehingga mereka mampu melayani dengan baik. Engkau memberkati para pasien COVID-19, biarlah mereka kuat, biarlah mereka sehat dan mereka mampu Tuhan pulih dari kondisi mereka saat ini. Tuhan juga kiranya memberkati para peneliti yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin dan berbagai hal yang diperlukan untuk menyembuhkan orang-orang. Tuhan juga menuntun, nyatakan mujizat Tuhan melalui penemuan-penemuan yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang naik ke sorga. Kami berdoa, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.